Selamat datang Darling Squad, saya Nia dari Popsiklus. Selamat datang di Gudang. Gudang ini sebenarnya adalah tempat dapur produksi Popsiklus. Diawali waktu sekitar tahun 2009 di rumah tinggal saya yang kebetulan saat itu di Tangerang. Pemungut sampah yang ngambil sampah datang ke rumah itu tidak datang setiap hari. Namun sayangnya saat itu di 2009 Bapak pengepul sampah itu selalu tidak mengangkat si tumpukan karton susu karena menurut beliau itu tidak ada harganya untuk dijual. Dari tumpukan karton susu yang cukup banyak di rumah itulah aku akhirnya membuat cover buku pertama kali tahun 2009 yang tanpa sengaja sebenarnya awalnya hanya untuk aku pakai sendiri. Jadi tidak ada ide awal untuk menjadikan itu sebuah produk yang ingin dijual sebetulnya. Tapi lebih ke untuk dipakai sendiri. Sebenarnya step yang paling penting sebelum dia menjadi sebuah barang gitu ya adalah cara membersihkannya sih sebelum akhirnya dikumpulkan gitu ya. Jadi si karton susu yang habis masa pakai karena kita bicaranya adalah cairan susu, dia harus dicuci bersih pada saat cairan itu habis. Karton susu sih sebenarnya yang ada di workshop Popsiklus saat ini itu berasal dari 3 sumber. Sumber yang pertama adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini skalanya justru jumlahnya terbatas ya, karena kalau di rumah itu biasanya hanya beberapa kotak susu saja dalam beberapa waktu. Yang kedua adalah kedai kopi. Kedai kopi seiring dengan saat ini kedai kopi lokal itu banyak banget ya di mana-mana. Jadi banyak kedai kopi yang mengumpulkan karton susunya dan mengirimkannya ke Popsiklus. Lalu sumber ketiga adalah pabrik susu merek yang bersangkutan. Biasanya entah itu susu expired yang ditarik kembali dari pasaran atau karton susu yang salah produksi baik itu secara grafik atau ukuran. Selain limbah karton susu, di Popsiklus ini sebenarnya kita menerima limbah jenis lain. Meskipun tidak mendominasi. Salah satunya ada limbah kantong kresek, tapi ini hanya akan menjadi bahan pendukung produk si karton susu gitu ya. Lalu ada juga tutup botol plastik yang diolah menjadi salah satu elemen pendukung dalam produk seri milk karton gitu. Ini area tempat anak-anak menggabungkan area jahit sih sebetulnya. Contohnya ini adalah 8 buah karton susu yang sudah di-trimming kemudian disambung-sambung. Ini adalah bagian dasar untuk menjadi satu buah tas. Sebenarnya nanti tas yang akhirnya itu tidak 8 buah karton susu, masih akan ada penambahan-penambahan di beberapa bagian sehingga jadinya nanti tasnya seperti ini. Ini dari 8 buah karton susu tadi yang kalau ditambah-tambah ujung-ujungnya akan menjadi 10 atau 12 karton susu untuk ukuran tas seperti ini. Sebenarnya kesulitan yang paling aku berasa itu adalah mengumpulkan bahannya, mengumpulkan limbahnya. Sebenarnya karena gini, banyak yang masih merasa kenapa sih harus dicuci dulu, keenakan dong yang ngolahnya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak begitu sih gitu ya, karena yang bertanggung jawab membersihkan sampah tuh sebenarnya kan yang menghabiskan isinya gitu. Kita itu ada di bagian pengolahan yang mana sampah jenis apapun apabila diterima dalam kondisi kotor dia akan mempersulit, memperlama proses pengolahannya. Secara kita bicara cairan susu itu bisa menimbulkan bau tidak sedap apabila karton susunya tidak dicuci dengan bersih dan
juga bisa menimbulkan serangga-serangga kecil di dalamnya. Jadi itu tantangan yang paling berasa di aku, itu pertama mengumpulkan bahannya. Ini tuh salah satu contoh sampel-sampel produk yang sudah dibuat Popsiklus sampai hari ini. Ada yang bergabung dengan kain sisa, ada yang dikombinasikan dengan tenun perca, kemudian ada juga yang karton susunya tuh diekspos bagian grafiknya, tapi memang sebagian besar aku balik gitu ya, jadi bagian dalamnya yang terlihat. Sebenarnya tuh aku udah lama ingin mengolah si potongan karton susu yang kecil-kecil sisa hasil produksi. Cuma memang karena melalui perjalanan panjang, trial dan error, yang mostly kebanyakan errornya gitu ya. Sampai akhirnya di titik sekarang aku bisa menemukan cara lah gitu ya, bagaimana supaya at least si potongan-potongan kecil ini nggak berakhir di TPA. Semoga cerita Popsiklus ini bisa menginspirasi teman-teman untuk imagining ways teman-teman di rumah. Karena bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Thank you Darling Squad sudah mampir. Bye.